We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 YYN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Wita Rosdiani, NIM 247072132. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Satu Atap Wonosari, Desa Mekarjaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025, melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dalam pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita diberikan kesehatan, ya, umur panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali bersama teman kita, kemudian ibu guru, ya. Adik-adik, ya, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama, ya. Jadi sekarang ibu minta pada adik Najli untuk bisa membawakan doa sebelum belajar. Nah, silahkan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Kira-kira pada hari ini ada tidak yang tidak hadir? Jadi hadir semua, ya? Adik-adik, ya, minggu yang lalu kita belajar tentang kasih sayang kepada lingkungan alam. Kira-kira masih ingat tentang pelajaran minggu yang lalu? Masih? Nah, kira-kira menjaga lingkungan alam
bergotong royong. Ya, termasuk bergotong royong. Bergotong royong dalam hal apa? Membersihkan lingkungan. Kemudian contoh yang selanjutnya, ya, menanam pohon. Kenapa pohon harus ditanam? Iya, dapat menghijaukan lingkungan agar tidak terjadinya banjir atau bencana alam, ya. Dan bencana alam itu seperti tanah longsor, terjadinya banjir, ya. Jadi masih banyak. Nah, itu pembelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang ya, kita masuk pada pembelajaran terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi adik-adik sebentar menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya yaitu terkait apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kira-kira ada tidak di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silahkan. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, berikan atas dulu. Iman kepada kitab-kitab Allah itu kita harus percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Nah, itu tadi adalah jawaban pertanyaan dari nomor 1. Nah, sekarang ada pertanyaan yang nomor 2 ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran tauhid, ibadah, akhlak serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Iya, berikan aplaus dulu. Jadi, jawaban dari pertanyaan nomor 2 ya. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul itu untuk apa? Sebagai pedoman hidup ya. Kemudian bagaimana caranya? Dengan cara mengamalkannya ya. Apa yang diamalkan? Ya. Kitab-kitabnya isi dalam kitab ya. Jadi itu adalah pertanyaan pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada ice breaking ya. Ya, jadi sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, adik-adik ice breaking dulu. Apa itu gunanya ice breaking? Ya, gunanya agar kita menerima pembelajaran dengan baik, dengan pikiran yang sehat, ya, dengan senang hati. Menerima pembelajaran pada hari ini tanpa ada pikiran-pikiran yang mendongkol ya. Jadi menerima pembelajaran harus dengan ikhlas. Nah, sekarang adik-adik berdiri ya. Kita berdiri semua, kemudian kita akan melakukan ice breaking ya. Jadi semuanya gerak ya. Oke, siap-siap. Fast dance group.
kepada tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya. Di sini adik-adik ya dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan yang pertama yang harus kalian capai. Nah, selanjutnya adik-adik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani beserta nabi penerimanya ya. Itu tujuan yang kedua. Nah, selanjutnya adik-adik dapat mempraktekkan sikap toleransi terhadap orang yang berpedoman pada kitab-kitab Allah. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ya. Jadi sebelum masuk pada materi itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan ya. Karena itu termasuk bahagian dari pokok-pokok materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ya terkait tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tugas adik-adik di sini silahkan mengamati ya video ya atau tayangan video yang akan ditayangkan tentang apa dia ya. Apa yang di dalamnya? Kalian akan mengamati video tersebut ya, bisa dipahami? Bisa. Sekarang silahkan adik-adik mengamati video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan Dok, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dok, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak?
dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Samuel tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun dong. Iya, alhamdulillah kamu sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Oke, itu tadi tayangan video singkat terkait tentang apa? Ya, tentang kitab-kitab Allah. Nah, setelah mengamati yang ada di video itu, apa yang kalian dapati? Ya, tentang kitab-kitab Allah. Dari kitab Allah itu ada berapa? 4 ya. Nah, yang pertama kitab apa? Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi wassalam. Ya. Kemudian kitab yang kedua, Zabur. Kira-kira kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Ya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selanjutnya ya, kita masuk pada materi ya. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kita sebelum masuk pada apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu iman, ya. Iman itu artinya apa? Percaya, ya. Kemudian apa? Meyakini. Jadi ada dua pengertian dari iman. Iman itu artinya percaya. Yang kedua, meyakini. Apa yang dipercayai dan apa yang diyakini? Ada yang bisa menjawab? Yang pertama itu artinya iman adalah percaya. Kemudian yang kedua meyakini. Nah, kira-kira pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada siapa? Ya, kepada Rasul, ya. Ya, itu tadi adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bahwa kitab itu diturunkan kepada para rasul. Ya, kita harus percaya, harus meyakini. Karena sudah terbukti kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Musa, ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kira-kira kitab apa yang kita terima? Kitab Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim adalah kitab yang kita ini adalah kitab Al-Quran.
semuanya seperti yang ditayangkan di video tadi ya, kalian sudah dapati. Jadi ada 4 kitab. Nah, adik-adik yang belum tahu bagaimana bentuknya kitab, silahkan dilihat ya. Silahkan dilihat. Ada 4 kitab Allah di sini ya. Yang pertama kira-kira kitab apa? Taurat. Ini adalah bentuk dari kitab Taurat. Apakah kalian pernah pegang? Apakah kalian pernah membacanya? Tidak, karena kitab Taurat bukan kitab orang Muslim ya. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa tadi? Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, selanjutnya silahkan diperhatikan ya. Yang kedua itu kitab apa ini? Kitab Zabur ya? Ya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, begitulah bentuknya kitab Injil ya. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Untuk siapa? Untuk umat apa? Umat Kristen atau umat Nasrani ya. Jadi yang menganut kitab itu adalah umat Kristen ya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nih ya. Ini adalah kitab suci Al-Quran umat Muslim ya. Jadi dari ketiga kitab ini ya, kitab yang keempat ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang ketiga ini. Yang tadinya belum sempurna, kemudian disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Nah, jadi ini adalah kitab-kitab beserta Rasul yang menerimanya ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kitab Al-Quran itu agar kita mendapatkan pahala, bagaimana caranya? Kita harus membacanya ya. Kemudian mengamalkannya. Apa yang diamalkan? Isi kitab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi segala perbuatan kalian itu sudah dicatat di dalam Al-Quran, bahwa larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ya, misalnya dilarang apa? Ya, dilarang mencuri masuk. Kemudian dilarang memakan makanan haram itu masuk di dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Iya, meminum minuman keras termasuk, karena itu termasuk larangan Allah. Sudah dijelaskan ya di dalam kitab suci Al-Quran. Namun pada dasarnya orang-orang salah menyalahgunakan ya. Karena apa? Karena tidak pernah membaca dan mengamalkan isi kitab Al-Quran ya. Nah, selanjutnya ada sikap beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari itu tadi membaca dan memahami isi kitab-kitab Allah. Jadi selain dari membaca kita harus pahami ya. Kan ada Al-Quran yang ada terjemahannya, tulisan Arab, kemudian ada terjemahannya. Nah, di situ caranya memahaminya di situ. Selanjutnya, mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana mengamalkannya? Dengan cara membaca, ya. Nah, itu kalian dapat pahala kalau membacanya. Kalian amalkan, kalian ajak teman-teman kalian yang tidak pernah mengaji, kemudian kalian ajak mengaji, itu termasuk dari mengamalkan ya ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menghormati kitab Allah. Bagaimana cara menghormati kitab Allah? Menjaganya ya. Tidak sembarangan kita harus menaruh Al-Quran ya. Kan tidak mungkin Al-Quran kita letakkan di kaki kita. Termasuk dalam menghormati? Tidak ya. Jadi tidak sembarangan kita harus meletakkan Al-Quran ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kita masuk pada kerja kelompok. Jadi ibu sudah bagi kalian ke dalam 2 kelompok.
Ya, jadi setiap kelompoknya kalian akan diberikan kasus atau permasalahan. Ya, yang pertama untuk kelompok 1 silakan diperhatikan ya. Karena kemarin ya Ibu sudah mengirimkan tugas-tugas itu melalui WA grup ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mengulangi kembali. Mungkin ada yang di dalam grupnya sudah hilang ya. Jadi Ibu akan mengulangi kembali soal-soal tersebut ya, agar adik-adik bisa paham ya. Nah, sekarang kelompok 1 itu tugasnya ya, atau kasus yang akan diselesaikan dalam berdiskusi kelompok bersama teman-temannya. Yang pertama yaitu mengapa penting untuk mengimani kitab-kitab Allah. Nah, itu studi kasusnya kelompok 1. Kemudian studi kasusnya kelompok 2, bagaimana pengaruhnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, jadi setiap kelompoknya mengerjakan dan diselesaikan bersama-sama ya. Jadi Ibu akan berikan waktu 5 menit kalian untuk bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Setelah itu kalian akan melakukan presentasi kelompok ya. Jadi waktunya tinggal 2 menit ya. Jadi silakan diselesaikan. Sebentar ketua kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya bersama teman-temannya ya. Nah, jadi di sini ada penilaian tersendiri ya. Penilaian kerjasama ya, kerjasama bersama teman-temannya itu ada penilaiannya. Kemudian cara mempresentasikannya ya. Cara mempresentasikannya itu ada nilainya juga ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah selesai? Sudah? Ya, kelompok 1 sudah selesai ya. Kemudian untuk kelompok 2? Sudah? Nah, kalau kita sudah semua antara kelompok 1 dengan kelompok 2, nah sekarang kita presentasi kelompok ya. Jadi silahkan ketua kelompok
ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah diberikan pada setiap kelompok. Nah, sekarang untuk kelompok 1, silakan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mengapa penting untuk mengimani kitab-kitab Allah. Karena iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib bagi setiap muslim. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah yaitu 1. Bukti ketaatan kepada Allah, 2. Menambah kebenaran, 3. Meningkatkan keimanan, 4. Petunjuk hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi ya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah diberikan. Nah, jadi kelompok 2 kira-kira ada masukan tidak atau saran yang akan diberikan untuk kelompok 1? Sudah pas? Ya. Kalau sudah pas berarti kita masuk pada presentasi kelompok 2. Nah, sekarang silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bagaimana pengaruhnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya yaitu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, 2. meningkatkan ketakwaan, 3. memiliki sikap kebijaksanaan, 4. meningkatkan kualitas ibadah, 5. memperkuat hubungan dengan Allah. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Apabila ada pertanyaan kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi Berikan wabarakatuh. aplaus dulu untuk kelompok 2. Itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Tidak Ada. Sudah pas? Pas. Ya. Jadi, itulah hasil diskusi kelompok pada hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk pada ini, refleksi diri ya. Nah, sekarang refleksi diri ya. Setelah mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, jadi kita semakin menyadari bahwa betapa pentingnya Al-Quran dalam hidup kita ya. Nah, sekarang kitab suci apa yang sering kita baca? Al-Quran. Jadi kitab suci yang sering kita baca adalah kitab suci Al-Quran ya. Karena kitab suci adalah kitab umat Islam ya, umat Muslim. Tidak mungkin kita membaca kitab Injil, tidak mungkin kita membaca kitab Taurat, dan tidak mungkin juga kita membaca kitab Zabur. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan ajaran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Membaca, baru mengamalkannya. Nah, itu adalah refleksi diri ya pada kegiatan hari ini ya, atau pada pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang dari pembelajaran awal sampai akhir, kira-kira masih ada yang ingat? Ada yang tersangkut di dalam otaknya? Ada? Ada. Yang pertama terkait tentang apa? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Nah, sekarang seperti apa kitab-kitab Allah?
ya. Nabi siapa? Musa. Musa alaihi salam. Kemudian Daud. Kemudian ya. Isa baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai tertukar ya. Misalnya Nabi Muhammad menerima kitab Injil kan tidak ya. Jadi tidak, adik-adik harus bisa menempatkan kitab ini diterima oleh Nabi ini. Nah, selanjutnya selain dari pengertian iman, kemudian nama kitab-kitab Allah, kemudian apa? Apa? Sikap beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara membacanya ya. Kira-kira dalam membaca kemudian kita memahami isinya, kalian mendapatkan pahala tidak? Dapat ya, kalian akan mendapati pahala. Berbeda kita dengan bermain HP kemudian ada Al-Quran. Kira-kira mana yang mau diambil? Cara mengimaninya dalam kitab-kitab Al-Quran itu apa yang kita ambil? Al-Quran yang kalian pilih? HP itu tidak termasuk ya? Tidak termasuk dalam bagaimana cara mengimani kitab-kitab dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian apa yang kedua selain dari mengamalkan? Menghormati kitab-kitab Allah ya. Kitab kita adalah kitab Al-Quran. Bagaimana cara menghormatinya? Menjaganya ya. Jangan kalian letakkan sembarangan sampai bertubuh kalian tidak baca ya. Itu termasuk menghormati? Kemudian meletakkan, misalnya kamu letakkan di bawah, boleh tidak? Apakah termasuk dia contoh dari menghormati kitab Allah? Tidak ya. Kemudian yang ketiga apa? Sikap apa? Menjauhi larangannya ya, menaati perintahnya. Seperti apa cara menjauhi larangannya? Tidak meminum minuman keras, tidak mencuri, apalagi? Tidak memakan makanan haram ya. Ya itu semua sudah tercatat di dalam Al-Quran. Termasuk berjudi juga termasuk ya, dilarang. Kemudian ketika kita melaksanakan perintahnya seperti apa? Termasuk melaksanakan sholat. Pernah melihat atau pernah baca di dalam Al-Quran itu tunaikan sholat? Pernah? Pernah kan? Tidak mungkin di situ wahai manusia ya, silahkan tinggalkan sholat. Kan tidak mungkin. Nah, jadi yang termaktub di dalam Al-Quran ya, yang sudah tercatat wahai manusia tunaikan sholat. Selain itu perintahnya seperti apa? Membaca Al-Quran termasuk tidak? Mengaji termasuk tidak? Termasuk itu perintahnya ya. Bisa dipahami? Nah, jadi itu adalah ya pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Jadi ibu sudah simpulkan ya pembelajaran dari pertama sampai akhir, mulai dari pengertian, kemudian kitab-kitab, kemudian yang ketiga itu sikap. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita akhiri ya, adik-adik, ibu minta untuk bisa membacakan doa sesudah belajar. Karena kita awali dengan sebelum belajar. Nah, sekarang kita juga harus menutup dengan doa sesudah belajar. Nah, sekarang ibu minta adik Muhammad Laina silahkan dipimpin berdoa sesudah belajar. Sesudah belajar maka kita membacakan surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Alhamdulillah.
adalah Alhamdulillah.